Namaku Anissa, seorang istri dan ibu biasa yang menghabiskan hariku di rumah, mengurus anak sematawayang kami. Di usia 32 tahun, aku merasa hidupku lengkap. Suamiku, Rizal, adalah pria yang kuanggap sempurna, perhatian, rajin bekerja, dan selalu pulang dengan senyum lelah yang hangat. Pagi itu, seperti biasa, aku menyiapkan sarapan, nasi goreng kesukaan Rizal. Dina duduk di kursi, bersenandung lagu kartun, sementara aku sibuk di dapur. Suara motor Rizal mendekat, dan aku buru-buru membukakan pintu. "Selamat pagi, sayang," ucapku, menyambutnya dengan senyum. Dia membalas dengan mencium keningku. Aku bahagia, kupikir inilah kehidupan pernikahan yang aku impikan, rumah kecil, tawa anak-anak, suami yang pulang membawa cerita-cerita kantor. Aku tidak meminta banyak, hanya ingin keluarga kecil ini tetap utuh. Hari-hari berjalan tenang. Setiap pagi aku menyiapkan bekal Rizal, memeluknya sebelum dia pergi bekerja, dan menanti kepulangannya setiap sore. Kadang, aku duduk di teras, menatap jalanan, membayangkan betapa lelahnya Rizal mencari nafkah demi kami. "Ma, ayah pulang jam berapa?" tanya Dina suatu sore. "Sebentar lagi, sayang. Kita tunggu di sini ya," jawabku sambil mengelus rambutnya. Tak lama, Rizal datang dengan wajah lelah. Senyum tipisnya langsung membuatku merasa bangga. Aku menuangkan teh hangat. Mendengarkan ceritanya tentang kantor, aku tersenyum mendengarnya. Seakan semua baik-baik saja. Dalam hati, aku berkata, inilah rumah tangga yang ingin kupertahankan selamanya. 1 minggu berlalu tanpa ada yang aneh. Tapi di suatu sore, ada hal kecil yang membuatku bertanya-tanya. Rizal pulang agak malam. Katanya ada rapat mendadak. Aku percaya, tapi ketika aku memeluknya, ada wangi berbeda di bajunya. Parfum yang asing, wangi manis yang tidak seperti biasanya. Aku diam, hanya tersenyum, walau hatiku mulai terasa aneh. Mungkin parfum dari teman kantornya, pikirku mencoba mengusir prasangka. Namun malam itu, aku tidur dengan gelisah. Ada perasaan asing yang menghantui. Aku menatap wajah Rizal yang tertidur lelap di sampingku. Apa yang sedang terjadi sebenarnya? Bisikku dalam hati. Malam itu, Rizal pulang lebih larut dari biasanya. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, padahal biasanya dia pulang sebelum maghrib. Aku duduk gelisah di ruang tamu, mata menatap pintu, hati dipenuhi kecemasan. Akhirnya, suara motor Rizal terdengar. Aku bergegas membuka pintu. Dia tersenyum, tapi aku mencium lagi wangi itu, parfum manis yang sama seperti malam sebelumnya. Aku berusaha mengabaikan, tapi perasaan ini makin mengganggu. "Sayang, kamu dari mana?" tanyaku dengan lembut, mencoba menahan suara gemetar. "Lembur. Banyak kerjaan?" jawabnya singkat. Aku hanya mengangguk, meski hatiku semakin tak tenang. Malam itu, aku duduk sendiri di dapur, menatap meja makan yang kosong. Air mataku menetes tanpa suara. Ada apa sebenarnya? Keesokan paginya, saat Rizal mandi, ponselnya berbunyi. Aku ragu-ragu, tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Di layar, tertulis sebuah nama asing. Rara, pesannya muncul. "Sayang, aku sudah rindu. Kapan kita bisa bertemu lagi?" Tanganku gemetar, rasanya dunia berhenti sejenak. Aku mematung, tak tahu harus berbuat apa. Pintu kamar mandi terbuka, Rizal keluar dengan handuk di leher. Aku buru-buru menaruh ponsel di meja, pura-pura sibuk di dapur. Dadaku sesak, air mata mengalir tanpa izin. Hari itu, aku merasa aneh sepanjang hari. Pikiran tentang Rara menghantui kepalaku. Aku mencoba bersikap biasa di depan Rizal, tapi senyumku terasa palsu. Malamnya, saat Rizal tertidur, aku duduk di pinggir ranjang, menatap wajahnya yang damai. Aku ingin bertanya, ingin marah, tapi lidahku keluh. Aku teringat kata-kata sayang di pesan itu dan wangi parfum yang tak pernah hilang dari bajunya. Aku sadar ada sesuatu yang salah dalam rumah tangga kami, sesuatu yang selama ini tak aku sadari. Di kamar itu, aku menangis diam-diam, dalam hati berkata, "Ya Allah,
Apa yang sebenarnya terjadi pada suamiku? Malam itu, aku memandangi Rizal yang tertidur di sampingku. Ada pertanyaan yang mendesak di dalam hatiku, siapa Rara? Aku tahu aku tak bisa terus-terusan pura-pura tidak tahu. Demi diriku, demi Dina, aku harus mencari tahu kebenarannya. Keesokan paginya, saat Rizal berangkat kerja, aku memberanikan diri membuka ponselnya yang tertinggal di meja. Ada pesan baru dari Rara. Sayang, aku sudah menyiapkan kejutan di apartemen. Jangan lupa malam ini ya. Hatiku terasa remuk, air mataku mengalir deras. Aku tahu, aku harus berhenti diam. Hari itu, aku mengantar Dina ke sekolah, lalu kembali ke rumah dengan hati yang penuh kegelisahan. Aku duduk termenung, berpikir keras. Akhirnya, aku memutuskan, aku harus tahu kebenarannya dengan mataku sendiri. Malam itu, setelah Rizal berangkat dengan alasan lembur, aku mengikuti dia diam-diam. Hatiku berdebar kencang, telapak tanganku basah oleh keringat. Motor Rizal berhenti di sebuah gedung apartemen. Aku menahan napas, bersembunyi di balik pilar. Tak lama, aku melihat seorang wanita keluar dari pintu. Wanita itu cantik, berpakaian rapi, dengan wangi parfum manis yang familiar. Dia memeluk Rizal dari belakang. Duniaku runtuh. Keesokan harinya, aku memberanikan diri mendatangi apartemen itu. Aku mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Pintu terbuka, dan aku melihat wajah Rara untuk pertama kalinya. Dia terkejut melihatku. "Siapa kamu?" tanyanya dengan nada tinggi. Aku mencoba bicara dengan tenang, meskipun hatiku ingin berteriak. "Aku istri Sahrizal." "Kamu siapa?" Rara terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Aku orang yang lebih dia cintai sekarang." Jawabannya membuat dadaku sesak, seakan pisau mengiris hatiku. Tapi aku menahan diri, demi harga diriku sebagai istri. Aku pergi tanpa berkata-kata. Lagi, malam itu, aku duduk sendiri di kamar Dina, memandang wajahnya yang tertidur pulas. Aku mengelus rambutnya, air mataku mengalir tanpa suara. Aku harus kuat, aku harus bertahan, demi kamu. Nak, aku tahu, meninggalkan Rizal berarti menghancurkan rumah tangga kami. Tapi bertahan pun berarti menelan sakit yang terus-menerus di dalam hati. Aku membuat tekad, aku akan melawan, bukan untuk merebut cinta Rizal, tapi demi masa depan Dina. Aku harus berpikir bijak, meski hatiku hancur. Setelah semua yang kulalui, aku tak bisa lagi menahan semuanya sendirian. Malam itu, saat Dina tertidur, aku duduk di meja makan berdua dengan Rizal. Ku tatap wajahnya dalam-dalam. "Zal, aku tahu tentang Lara," ucapku dengan suara pelan, tapi tegas. Dia terdiam, lalu menunduk. Tak ada bantahan, tak ada penyangkalan. "Maaf," katanya, "aku nggak bermaksud menyakitimu." Air mataku jatuh. "Kalau tidak bermaksud menyakiti, kenapa kamu melakukannya?" Tapi dia hanya diam. Beberapa hari setelahnya, aku mencoba memperbaiki semuanya. Aku lebih perhatian, lebih lembut. Aku bahkan mengajak Rizal liburan kecil bersama Dina, berharap kenangan itu bisa membangkitkan hatinya yang lama. Tapi semua sia-sia. Dia sering tampak melamun, sering membalas pesan diam-diam. Bahkan saat liburan, dia menghilang sebentar dan kembali dengan wangi parfum yang sama. Aku menyadari aku sedang berjuang sendirian dalam pernikahan ini. Aku berusaha bicara pada Ibu Rizal. Aku harap beliau bisa membantu menyadarkan anaknya. Tapi yang terjadi sebaliknya, wanita itu pasti lebih bisa membuat Rizal nyaman. "Coba kamu introspeksi, mungkin kamu terlalu fokus sama anak, lupa sama suami," katanya. Kata-kata itu menusuk. Aku pulang dengan langkah lunglai. Bahkan saat aku mencoba menyelamatkan rumah ini, semua orang menertawakanku di dalam hati. Suatu sore, Rizal pulang lebih awal. Wajahnya serius. Dia menyerahkan sebuah map coklat. "Maaf, Nis, aku pikir ini yang terbaik buat kita," katanya pelan. Tanganku gemetar saat membuka map itu. Surat cerai. Aku menutup mulutku, menahan isak. Jadi semua perjuanganku berakhir di sini? Tanyaku pelan. Dia hanya menunduk. Hatiku remuk. Tapi anehnya,
di tengah hancurnya hati. Aku merasa tenang, mungkin. Ini saatnya aku memilih untuk menyelamatkan diriku sendiri. Aku tahu, hidupku harus berubah. Meski berat, aku memutuskan untuk tidak terpuruk lebih lama. Aku mencari pekerjaan kecil-kecilan, mulai mengatur keuangan sendiri, dan berusaha kuat demi Dina. Setiap malam aku berdoa, memohon kekuatan dan keberanian. Aku tak mau anakku kehilangan sosok ibu yang tegar. Setelah menerima surat cerai dari Rizal, Anissa merasakan dunia yang dulu hangat kini dingin dan sepi. Namun ia tahu, untuk Dina dan dirinya sendiri, ia harus bangkit. Dengan tekad kuat, Anissa mulai mencari pekerjaan, menjalani hari-hari baru yang penuh perjuangan. Meskipun berat, setiap langkah kecil ia rayakan sebagai kemenangan. Ia belajar mengatur keuangan, mengurus rumah sendirian, dan menyesuaikan diri dengan hidup yang tidak lagi sama. Di masa-masa sulit itu, Anissa menemukan kekuatan dari Sari, sahabat lama yang selalu setia mendengarkan dan memberi semangat. Sari membantu Anissa mencari pekerjaan dan memberi motivasi agar Anissa tidak larut dalam kesedihan. Bersama Sari, Anissa belajar untuk mencintai dirinya kembali dan perlahan membuka hati untuk kemungkinan-kemungkinan baru di masa depan. Persahabatan mereka menjadi sumber energi yang tak ternilai. Anissa bertekad memberikan kehidupan terbaik bagi Dina. Meski tanpa kehadiran ayahnya, ia fokus mencurahkan kasih sayang dan perhatian, mengajarkan Dina tentang keberanian dan ketegaran. Anissa menjadi ibu sekaligus sahabat bagi Dina, memastikan anaknya tumbuh dengan rasa aman dan penuh cinta. Setiap senyum Dina menjadi penyembuh luka hatinya. Anissa mulai berdamai dengan masa lalunya. Ia menyadari bahwa melepaskan Rizal bukan berarti menyerah, tapi bentuk kasih sayang yang paling besar untuk dirinya dan keluarganya. Dengan hati yang perlahan pulih, Anissa mengikhlaskan masa lalu dan membuka ruang untuk kebahagiaan yang baru. Dia menerima bahwa hidup berjalan terus dan dia harus siap melangkah maju. Meski tanpa Rizal, Anissa menemukan makna baru dalam hidupnya. Ia semakin kuat dan mandiri, menjalani hari-hari dengan penuh rasa syukur. Kebahagiaan sederhana dengan Dina dan Sari menjadi pelipur laranya. Anissa mulai bermimpi lagi tentang masa depan yang cerah dan penuh harapan. Di akhir perjalanan ini, Anissa membagikan pelajaran berharga. Bahagia itu dimulai dari mencintai diri sendiri dan berani memilih jalan yang benar meski sulit. Rumah tangga bukan hanya soal pasangan, tapi soal keberanian untuk mempertahankan harga diri dan kebahagiaan. Anissa kini berdiri tegak sebagai wanita yang telah melewati badai dan menemukan sinar matahari di ujungnya.